Halo teman-teman, kami sedang berada di pabrik kopi. Kami akan mewawancarai seputar pabrik kopi ini. Ikuti kami terus yuk. Pak, izin mewawancarai kami dari SMA Negeri 16 Garut. Ada tugas wawancara seputar pabrik yang ada di lingkungan sekitar. Pelajaran PKWU. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Ya, nama saya Nandang Sopyan. Apakah Bapak sebagai ownernya di sini? Iya, betul. Alhamdulillah. Kapan berdirinya pabrik kopi ini? Sejak 2016. Sudah lumayan lama ya, Pak? Lumayan. Apakah modal awal didirikan pabrik ini? Modal pribadi. Iya. Modal pribadinya kecil ya dulu. Sekitar 10 jutaan. Pak, boleh diceritakan perjalanan didirikannya pabrik ini? Boleh tentu saja. Kita mulai terjun ke bisnis kopi itu sebetulnya tahun 2013 ya. Cuman waktu itu kita belum produksi. Kita ngambil namanya istilahnya green bean ya, berasan kopi kering itu dari produsen yang lain. Tapi karena makin kesini langganan kita makin banyak, terus kontinuitasnya dari teman-teman tuh nggak jelas gitu. Akhirnya kita mau tidak mau 2015 sudah mulai sih berarti 2015 kita sudah mulai memproses sendiri. 2016 kita sudah full memproduksi sendiri. Kalau boleh tahu berapa sih omset per bulannya pabrik kopi ini? Masih kecil, paling sekitar ya di angka 20 sampai 30 juta lah per bulan. Wah, banyak. Besar. Lumayan. Belum terlalu besar. Masih. Kemana saja kopi ini dipasarkan? Iya. Produk ini? Kita sebetulnya punya mitra ya, mitra pemasaran di beberapa pabrik di Jakarta maupun di Tangerang. Jadi kita sudah tidak kesulitan lagi menjual. Terus selain itu kita juga memang punya beberapa pelanggan di hampir seluruh Indonesia. Makassar, di Lombok, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Sumatera. Maka banyak lah, hampir semua pulau ada. Jadi sangat Seluruh terkenal Indonesia ya, Pak? ya, alhamdulillah. Kalau kopinya ini ada berapa macam sih, Pak? Yang kita olah di sini ada dua macam ya, kopi Arabica sama kopi Robusta. Kalau kopi Arabica ini murni dari Gunung Papandayan. Nah, kalau Robustanya kita ambil dari daerah Garut Selatan, dari daerah Kecamatan Cisompet, Pakenjeng, Cikelet, sini. Apa sih keunggulan kopi yang ada di pabrik ini, Pak? Ya keunggulannya ya kita prosesnya murni dari kita sendiri ya. Kita punya rahasia sendiri gimana cara mengolah kopi yang enak gitu ya. Terutama kopi Arabicanya memang kita punya unggulan lah. Jadi beda dari yang lain ya Pak? Ya begitulah. Cita rasanya masing-masing pengolah itu punya kekhasannya masing-masing. Apakah cabang lain selain di sini? Kan ada siapa yang tadi? Ya sebelum ini belum ada. Oh belum. Tapi kita punya beberapa mitra juga ya. Iya. Di Kecamatan Cikedug ada, Kecamatan Cikajang juga ada, Cisompet ada, kemudian dalam Kecamatan Cisurupan juga ada. Mitra gitu ya istilahnya. Iya, jadi cabangnya belum ada tapi mitranya udah banyak Ada ya, banyak diperluas. mitranya ya. Jadi kita anggota-anggota atau mitra kita mereka memproduksi, kemudian kita beli hasilnya. Apakah ada hambatan untuk membangun pabrik ini, Pak? Ya hambatan terutama sih sebetulnya masalah sumber daya ini ya, sumber bahan baku lah. Karena bahan baku kopi sekarang berebut gitu ya. Banyak pemain kopi dari kota datang ke sini beli bahan baku. Jadi kita yang di daerah sulit juga nih karena rebutan lah gitu, harga terutama ya. Pesaingnya banyak. Banyak pesaingnya. Nah seperti dulu, kalau dulu masih
beberapa orang ya, kalau sekarang wah setiap desa ada pengepul, ada Iya, iya. prosesor. Pak, boleh kita lihat proses pembuatan kopi di sini? Oh, boleh, boleh. Ya. Ini sama prosesornya ini sebetulnya yang saya percayai ya. Ini sama, silakan tanya-tanya aja sama ini. Iya. Ya. Ini kita udah lewat musim ya. Udah musim panen rayanya udah lewat. Jadi sekarang tuh kopinya tinggal sedikit-sedikit. Silakan sama Pak Hendar aja ya. Ya, terima kasih, Ya, Pak. ya, sama-sama. Silakan. Boleh berputar ke sana. Kebetulan ininya apa namanya di akhir musim panen, jadi produksinya cuma sedikit, terus cuma ada satu pengolahan bikin natural, jenis natural klasik. Yang ini jenis natural klasik semuanya, cuma sisa-sisa doang, cuma beberapa. Ini gentong buat fermentasian. Fermentasi jadi dari bahan baku ceri dari petani kita olah di gentong, ada berfungsi ya sebagai fermentasi lah, fermentasi buat bikin red wine, black wine, natural anaerob kan kalau kelas di polos gitu. Iya. Ini mesin kupas basah buat proses pembuatan pulwas gabah. Mesinnya banyak. Ada ini cuma satu kupas basah, di dalam ada mesin kupas kering juga ada, di dalam kebetulan ada nih. Ini kupas kering itu kan yang basahnya, ini udah kondisi kering. Oh, itu yang keringnya. Udah kering, kita kupas. Ini deketin aja, deketin. Ini juga limbahnya kan cangkangnya juga bisa dibuat pupuk juga. Bisa buat gunanya buat pupuk apa namanya, sayuran dioplos sama kandang, lumayan bagus hasilnya. Ini juga ada buat penjemuran juga ada. Ada juga. Cuma udah kosong sih, cuma tinggal dikit-dikit. Ini ada tempat jemuran, cuma kan panas nih. Iya. Panas tahu? Ya kan? Kebetulan udah habis sih masa ininya. Ini udah masuk akhir masa panen. Ada kalau ada datang barang ada tonan. Terus paling kindalan. Sekarang paling puluhan kilo yang datang bahan bakunya gitu kan. Sekarang per hari cuma ya akhir masa panen sih. Sekarang ada juga mesin buat roasting juga ada di depan. Ada Mesin. boleh dilihat, Pak? Iya. Yang tadi kan ada sortasi. Ya. Memisahkan sampah, terus bahan-bahan yang belah jadinya reject, nih kan lagi proses sortasi nih. Ini misahin yang belah, yang hitam biji muda. Sudah sortasi baru bisa dimasukin ke mesin roasting. Berarti perbedaan kopi ini tuh sangat berpengaruh gitu ya? Iya, soalnya kan kenapa dipisahin? Ini kan ada yang biji muda, ada yang belah. Terus ntar berpengaruh sama rasa. Berpengaruhnya sama rasa. Terus ini yang ini kan agak kuning. Pisahin tuh karena kan
yang kuning ini kan masuk ke fermentasi, ntar Iya. berubah rasa jadinya nggak natural klasik ini kan beda lagi rasanya. Ada yang 2 kilo sama setengah kilo buat ngerostingnya juga. Terus yang di depan kan ada yang udah habis Ya. di roasting, tinggal bisa seduh pemasaran yang matang gitu kan. Kalau ada yang udah jadi. Iya di depan ada. Nah, ini namanya roast bean ya. Roast bean itu roasting bean. Biji yang sudah dimasak, yang sudah disangrai. Oh. Namanya istilahnya roasting gitu ya. Nah, biji roasting ini dia udah tinggal satu proses lagi, yaitu namanya di grinder. Di grinder itu dibikin bubuk ya. Ya. Nah, kita sudah ada mesinnya, ini mesin untuk grindernya. Ini mesin grinder yang besar, ini yang kecil yang ukuran untuk 1 kilo lah ke bawah. Kalau ini bisa sampai 1 kuintal. Oh. Ini macam-macamnya ya, ada honey, ada fulus, ada natural, ada lanangnya, ada wine. Ini prosesnya sama, ini arabica semua, cuma dia prosesnya beda. Gitu. Jadi kalau yang wine dengan fermentasi itu antara 15 sampai 30 hari fermentasinya. Kalau yang natural ini langsung penjemuran seperti yang di belakang itu ya barusan. Yang tadi. Nah, kalau ini fulus, ini dikupas dulu dikupas dulu buah kopinya, habis dikupas, langsung dijemur, difermentasi dulu semalam, kemudian dijemur, langsung dihuler, jadi seperti ini. Kalau honey itu dia ada cita rasa manisnya. Oh. Jadi manisnya itu dari ada lapisan mucilage yang ini nih ya, ini dia. Ini dia di buah itu ada lapisan mucilage yang lendir ya. Lendir itu sebetulnya buah dia, lapisan buahnya. Nah, bagaimana caranya supaya si buah ini, lendir buah ini masuk ke biji? Maka dipakailah prosesnya honey namanya. Madu itu proses madu itu madu dua jenis tuh. Ada yang light honey itu seperti yellow honey, red honey itu maksudnya ke light honey. Ada yang lebih tebal, dia masuknya ke black honey. Rasanya beda lagi. Nah, kalau ini khusus ini namanya biji lanang ya, biji laki. Nah, ini biji laki itu dihasilkan sama ini dari buah yang tunggal. Kalau buah kopi itu kan biasanya 2 ya. Oh iya. Ya, dikotil namanya. Kalau ini monokotil dia. Namanya biji lanang. Nah, ini beda lagi cita rasanya. Lebih enak. Terus ada khasiat khusus. Apa? Itu khasiatnya buat pasutri ya. Oh. Pasutri yang mengalami ya sedikit masalah dalam libidonya, ejakulasi dini itu bisa pakai ini. Nah, terus yang anak muda yang pingin strong gitu ya bisa pakai ini, minum kopi. Tapi jangan pakai gula kalau kopi begini. Sayang kalau pakai gula dia hilang. Oh hilang rasanya. Cita rasa kopinya hilang. Jadi dominan nanti rasa gula aja. Terus nggak sehat kalau minum kopi pakai gula itu nggak sehat. Iya, kecuali kalau kopi yang sudah saset seperti itu ya, yang di warung-warung. Kalau di kopi asli, usahakan kopinya aja diseduh, nggak pakai gula. Itu manfaatnya luar biasa. Untuk yang punya penyakit darah tinggi, diabetes tuh, apalagi diabetes bisa terus-menerus aja konsumsi. Terus anak-anak muda, anak tuh bayi itu yang suka teh panas bisa kasih cuman 1 sendok lah. Itu bagus itu. Terus yang flu tuh. Kalau flu kita, nah minum kopi ini 1 gelas langsung kuku habis gitu ya, pahit ya. Jangan pakai gula, minum habis itu dibilas pakai air putih, tidur. Nah, bangun tidur biasanya itu keluar kencing terus. Itu biasanya cepat sembuhnya gitu. Jadi banyak ya manfaat kopi. Iya, banyak banget. Suka minum kopi enggak? Suka. Kopinya diganti sama yang asli biar sehat. Kalau kopi yang di luaran sana kita nggak jamin ya, karena harganya juga murah. Iya, pasti banyak gulanya juga. Gulanya juga itu ya akibat dari gula itu kan kita tahu ya banyak sekali. Iya. Kalau ini insya Allah sehat, manfaatnya juga tinggi. Iya,
Gitu. Jadi itu kalau ada yang beli itu langsung dihaluskan gitu. Boleh, tergantung maunya apakah langsung mau digiling di sini boleh. Ada juga yang di rumahnya punya penggilingan sendiri boleh. Jadi kita sediakan seperti ini aja. Nanti kalau Pak tolong digiling ya udah kita giling di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya mau di rumah saya minta 1 kali untuk penyeduhan 1 kali, dia punya penggilingan ya nggak masalah. Dari rasa ini, jadi yang tadi yang paling unggul tuh yang ini. Kalau lidah manusia kan beda-beda. Iya. Kalau tapi untuk yang proses, ya, proses gitu. yang paling tinggi ya wine. Oh yang ini. Kalau ini kan wine ini fermentasinya 15 sampai 1 bulan penuh fermentasinya. Oh. Jadi lama dia sampai 2 bulan ini pengerjaannya. Makanya harganya juga paling mahal. Berapa, Pak? Kalau ini sudah begini 450.000. Sudah bubuk aja ya gitu hitungannya. 450 yang ini 400.000. Kalau ini 350.000 natural per kilogram. Paling enak ini karena memang tapi ada sebagian yang mungkin karena perut nggak kuat atau belum tahu gitu ya, minum ini ada sedikit masalah di pencernaan. Karena ini emang tinggi itunya kadar asam linoleatnya tinggi nih. Di kandungan kopi, kalau Arabica kan asam ya. Iya. Kopi Arabica asam itu karena dia mengandung asam-asam esensial. Itu beda sama kopi Arabica, Robusta ya. Kalau Robusta itu pahit. Karena kalau Robusta itu mengandung senyawa-senyawa yang namanya itu asam askorbatnya tinggi dia itu. Jadi pahit rasanya. Maka di Arabica itu ada istilah di Robusta itu ada bitterness. Tingkat pahitnya berapa? Paling tinggi, paling pahit. Gitu. Kalau di Robusta, kalau di Arabica yang dihitungnya itu cita rasa, 1 cita rasa, 2 acidity keasamannya. Gitu. Itulah beda-bedanya. Boleh dipromosiin Pak ini kopinya di mana tempatnya? Bisa Oh, dibeli di mana? siap. Nah, kalau bagi Anda yang suka minum kopi yang sehat, kopi yang berkhasiat, yang bermanfaat, kita sediakan insya Allah kebutuhan Anda semua. Ini kopi Gudja ya. Gudja itu Gunung Jaya, cuman kita singkat jadi Gudja. Letaknya ini di Jalan Cibojong ya, Kampung Pasar Kaler, RT 03 RW 03 Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Kita sediakan yang dari mulai green bean, roast bean sampai ke yang sudah bubuk siap seduh. Baik, segitu aja Pak paling. Oh, iya. Makasih banyak Pak atas Sama-sama.